Ya, balik lagi nih ke konten favorit setiap minggu, yaitu konten Q&A. Nah, buat kalian nih, jadi yang udah bikin pertanyaan, mau di komentar ataupun di manapun gitu ya. Hari ini gue bahas semua pertanyaan kalian seputar e-commerce, kayak mulai dari TikTok, Shopee, TikTok Shop gitu kan, bisnis online, affiliate, dan lain sebagainya. Jadi yuk, cus, masuk ke pertanyaan pertama. Riko Coko, saya nge-live iklan di TikTok. Lalu malah live saya kena pelanggaran karena perjudian. Kesel banget sumpah. Nah, ini nih, kalau lu kena dianggap perjudian atau apa, itu kan salah ya. Maksudnya salah deteksi. Misdeteksi dari mana? Dari AI. Nah, kalau lu dalam tanda kutip nih nggak punya backingan, ya memang lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Lu mau ngebanding juga, lu banding yang cek AI juga gitu loh. Lu perlu dicek sama human sebenarnya, sama orang. Nah, tapi masalahnya kalau buat akun baru itu lebih susah. Gue nggak tahu ini seller apa affiliate ya, tapi kayaknya kalau mungkin perkiraan gue seller. Nah, kalau buat seller itu tuh lu perlu kerjasama dengan agensi TikTok Shop partner. Kayak kita salah satunya dimana ngurusin itu, dan itu yang kayak gini tuh gampang banget kerjaannya buat bikin pelanggaran lu hilang gitu ya. Terus yang berikutnya, Fahrul Roji, kok TikTok Seller Center saya kok nggak ada menu iklannya? Akunnya masih baru apa lama? Harusnya sih udah ada, karena setahu gue baru bikin akun juga sudah ada iklannya harusnya gitu ya, kecuali lu mungkin lagi kena pembatasan. Nah, tapi gue nggak tahu pembatasannya kenapa. Nah, terus udah gitu F2N Galeri, kok saya mau tanya, kan saya barusan live TikTok tapi lupa nampilin keranjang kuning, terus kena pembatasan. Habis itu saya matiin live-nya, terus saya hapus history live-nya. Setelahnya saya live lagi dan ternyata aman, tapi penontonnya agak merosot ya. Aman gak sih? Tapi aman gak sih? Gue gak sampai pelanggaran sih, cuma pembatasan aja. Mohon bantu jawab. Gini. Kalau lu mau jualan, terus lu nggak nampilin keranjang kuning, gitu ya, berarti kan itu live biasa. Masalah nggak? Nggak masalah sebenarnya, gitu. Nah, tapi ketika lu matiin, sebenarnya gini ya, lu matiin nggak usah harus hapus history sih, karena itu juga curiga, lu kenapa nih dihapus gitu kan? Jadi malah dianggap yang aneh-aneh. Justru kalau misalnya salah ya nggak usah diapa-apain, gitu kan? Matiin aja. Nah, terus gini, yang jadi problem adalah ketika lu matiin, lu live biasa, terus lu live keranjang kuning. Nah, memang live biasa sama live keranjang itu lebih ramai live biasa, itu satu yang perlu lu ingat. Yang kedua, yang lu perlu sadar juga adalah gini, kadang kita tuh sering kayak testing tuh gini. Gue juga pernah ngalamin gitu ya. Jadi lu bayangin, udah bukan gue sih, tim gue ceritanya. Mau nge-live nyobain alat baru. Jadi mereka cerita, cobain, cek, oh iya ini bagus nih. Udah gitu tes aman, dia matiin live-nya. Berarti kan lo nyala bentar mati. Nah, itu yang kayak gitu tuh yang kagak boleh. Karena itu bakal ngerusak algoritma lu. Jadi harusnya kalau udah live aja langsung pede aja, anggap aja jadi gitu. Jangan mati nyala kayak atas TikTok kayak jadi. Lu mau ngapain sih gitu? mati nyala gitu ya. Nah, terus gitu dari Suntri Garden. Nah, seru nih, ini bukan pertanyaan. Ini kontra. Gue suka juga kayak gini. Bandingin sama toko offline yang perlu biaya toko, ya beda lah. Di Shopee tanpa biaya semua orang bisa jualan. Kalau kita buat toko offline, tidak semua orang bisa jadi pesaing kita. Nggak bisa dibandingin tolak ukur. Sebenarnya gini sih, gue selalu membandingkan antara toko offline sama toko online. Kenapa? Karena patokannya adalah gini, mayoritas orang yang saat ini jualan ataupun baru mulai, itu basicnya dari toko offline. Nah, kalau misalnya gue bandingin sama toko offline, kenapa? Biar mereka connect. Tapi kalau misalnya lu tanya gini, bisa nggak dibandingin online sama offline? Sedangkan offline kan nggak semua orang bisa jadi saingan. Belum tentu. Sekarang gini, lu tahu nggak banyak tempat di Indonesia di mana lu punya ruko, terus toto depan lu tuh dagang, ya, lu orang dagang yang pakai tenda, tau nggak sih apa sih lu namanya? PKL. PKL-nya jual barang yang kadang mirip loh sama yang toko. Gitu, dan gue lihat juga bahkan teman gue banyak yang tokonya tuh misalnya kayak dia buka toko kain, nggak lama di depannya datang PKL tuh, jualan kain juga, yang harganya lebih murah, kualitasnya lebih murah. Nah, sebenarnya kan itu lu bilang nggak semua orang bisa jadi pesaing. Bisa itu PKL. Pakai kekuatan premanisme lu mau ngomong apa? Bener nggak? Kagak bisa diusir, bahkan tempatnya lebih depan dari punya lu. Bahkan dia gratis nggak pakai bayar. Ya kurang lebih maksud gue ya. Jadi sebenarnya dimanapun juga bisa sih. Tapi poin gue adalah sebenarnya kalau misalnya ketika gue bandingin, memang itu buat lebih gampang sih poinnya. Tapi kalau tadi juga ya gue juga nggak setuju kalau nggak semua orang bisa, karena semua orang juga bisa gitu, di offline juga sama gitu. Kayak gitu. Cuman mungkin di offline pesaingnya tuh ya sebenarnya sama aja ya, kalau kata gue pesaingnya yang ibaratnya dalam tanda kutip gitu ya, brengsek. Nggak di online nggak di offline sama aja sih gitu. Cuman sekarang mungkin eranya lagi kok online gitu ya. Nah, terus Imam Zahroni, kok mau tanya, cara menentukan harga pasar yang ideal dan bisa bersaing dengan toko lain gimana?
Sebenarnya gini, kalau lu mau ngomong harga pasar yang ideal dan bisa bersaing, itu harus dibandinginnya tuh ibaratnya gini, apple to apple, bener-bener kayak satu A dengan barang yang sama, itu lebih gampang ngebandingin harga pasarannya berapa. Tapi kalau misalnya gua sendiri ya, kalau jualan, gua nggak suka sama dengan harga pasar. Jujur, gua nggak suka sama harga pasar. Dalam gua bikin beberapa bisnis gua selalu mencari yang beda. Kalau gua lo ya. Kalau gue gue selalu mencari yang beda, gue selalu mencoba mencari yang unik. Bahkan meskipun sekalipun, apakah selalu berhasil? Enggak. Ada yang gagal, gitu ya. Berhasil juga ada, gitu kan. Pernah juga malah ketika gue bikin cara harga gue tuh unik, keunikan gitu ya. Sampai dimarahin sama senior yang lebih lama di bidang tersebut. Nggak bisa lu jualan kayak gini. Tapi buktinya gue cobain bisa-bisa aja gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue sih harga pasar ideal itu kalau lu menjual barang yang generik, oke, lu berarti udah punya harga pasar. Tapi kalau menurut gue sendiri, gue nggak suka seperti itu. Gue sih lebih suka gue jadi yang beda, gue jadi yang unik, jadinya beda sendiri gitu loh. Karena dengan begitu lu bakal lebih ditiru. Ini menurut gue ya, gitu. Jadi kalau menurut gue seperti itu. Kalau buat bersaing dengan toko lain, gue nggak suka bersaing dengan, misalnya gini deh, gue jual amplop gitu ya. Nah, gue nggak mau nih amplop gue sama gitu. Karena gue ngapain jual amplop yang sama? Kalau gue jual amplop yang sama, ya gue segitu dong. Gue pengen coba bikin yang agak beda, agak unik. Itu kalau gua gitu ya. Terus nama user. Nah, pertanyaan tentang TikTok Live nih. Biar dapat protection agar nggak kena pelanggaran, caranya gimana? Biar dapat protection sebenarnya gini, tergantung lu affiliate apa seller, karena beda. Platform mana dulu, ini juga beda. Gitu ya. Terus gimana cara dapat protectionnya? Konsepnya gini, setiap platform, lu nyadar nggak sih setiap platform tuh pasti ada ordal. Nangkep ya, orang dalamnya gitu ya. Nah, ordalnya tapi bukan ordal tanda negatif ya. Setiap platform tuh punya partner. Mau di Shopee, mau di TikTok itu ada. Ibarat gini, kalau misalnya kayak lu seller di TikTok, biar lu nggak kena pelanggaran gitu ya, sebenarnya paling gampang nggak, ya lu jangan kerja sendiri gitu, dilempar klien yang memang udah biasa. Kayak kita demikian, kita ngurusin kayak gitu kan. Nah, di TikTok juga ada namanya TikTok Shop Partner, dimana dari situ ya kita ibaratnya dalam tanda kutip bisa belain lu ketika lu ada pelanggaran, dan itu bisa lebih aman. Tapi yang perlu lu ingat adalah ketika dibelain itu juga buat pelanggaran yang abu-abu. Jadi kalau pelanggaran itu bener-bener valid, kayak misalnya gini, lu ngomong kalimat-kalimat terlarang gitu ya, terlarangnya tuh yang udah, wah terlarang banget dah gitu ya, itu nggak bisa apa-apa gitu, karena itu memang lu salah gitu. Kebayang ya poinnya ya gitu. Nah, di Shopee juga sama, itu berlaku gitu, mau affiliate atau maupun apa, ada bisa yang iniin. Kalau lu mau nanti gua kirim link kontaknya ya, jadi lu bisa tanya langsung. Terus Andi Julianto, Shopee kalau menggunakan huruf kapital terlihat di huruf pengaruh atau enggak? Enggak. Sebenarnya kalau huruf kapital itu enggak, karena mereka ngebacanya bukan berdasarkan kayak lu pakai huruf gede, huruf kecil. Kalau huruf gede lebih galak gitu ya. Biar lebih didengar. Enggak, sebenarnya itu enggak ada kayak gitu ya. Cuman ya itu sih sebenarnya buat enak dibaca aja. Gitu ya. Dan pertanyaan terakhir dari Muhammad Taufik, mau didampingin? Nah, ini nih buat lu yang misalnya pengen didampingin, kita lagi punya program, punya privilege dan pendampingan dari Mea. Nah, kalau buat lu yang mau ikutan, nah gua kirim linknya nanti di deskripsi. Nah, lu bisa chat sama tim kita, jadi lu bisa lihat ini bisa nggak sih bantuin lu, kepake nggak sih, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu dia tadi nih semua pertanyaan Q&A dari minggu ini. Buat lu yang masih punya pertanyaan, lu bisa tulis pertanyaan lu di komen di video yang di sini ataupun di video yang mana. Cuma gue minta tolong satu, tolong komentarnya yang jelas ya. Jadi maksudnya pertanyaannya agak lebih detail, jadi gue bisa lebih menjawab gitu ya. Kalau pertanyaan lu sepotong banget, jujur bukan gua nggak mau menjawab, kadang gua aja bingung mau jawabnya kayak gimana gitu, karena gua nggak ngerti pertanyaan lu dan kondisinya seperti apa. Oke, itu dia, sampai jumpa di Q&A berikutnya.